Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba mengulas sebuah buku yang berjudul The Quran, Normative Religious Pluralism, A Thematic Study of the Quran, yang ditulis oleh Arif Kamil Abdullah, oleh saya sendiri, Abdul Muiz, NIM 249170004. Di bagian pengantar, penulis menguraikan bahwa secara garis besar pluralisme agama adalah konsep yang kompleks yang mengakomodasi banyak definisi dengan perbedaan yang signifikan di antara para ahli dalam hal tema, cakupan, dan area masalahnya. Ketidakmampuan untuk membedakan antara semua jenis pluralisme agama yang berbeda menyebabkan pemahaman yang membingungkan dan kesimpulan yang menyesatkan. Yang hal tersebut eh, mengakibatkan perpecahan. Selain itu juga dikarenakan adanya klaim kebenaran dan keselamatan agama dianggap sebagai hal yang tidak dapat diredam. Dan dengan demikian secara inheren memecah belah, sehingga dibutuhkan pemahaman yang mendalam terkait pluralis terkait konteks pluralisme agama ini. Isu pluralisme agama yang normatif sebelumnya belum pernah dipelajari secara tematis, secara keseluruhan dalam Al-Quran. Beberapa tokoh atau ahli yang sudah sebelumnya membahas isu ini kebanyakan membahas pada unit-unit yang fragmentasi atau terpisah-pisah, belum dalam suatu pembahasan yang lebih komprehensif. Jadi pada bukunya ini penulis bermaksud untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang panduan di dalam Al-Quran mengenai pluralisme agama yang normatif tersebut. Selain harus toleran dan menghormati agama lain, Islam menganjurkan kebebasan beragama dan perdamaian bersama bagi seluruh umat manusia. Islam juga harus terlibat secara intelektual dalam masalah kebenaran agama dengan mempertahankan validitas prinsip-prinsip Islamnya sendiri, tanpa mengkategorikan orang yang menolaknya. Jika kita memisahkan apa yang bersifat Islami dari apa yang merupakan interpretasi budaya atau kontekstual, maka kita akan menemukan bahwa dalam Al-Quran memiliki banyak contoh tentang bagaimana hidup dalam keberagaman dengan prinsip-prinsip Islam yang tetap. Hal tersebut dipandang sangat cocok dalam konteks globalisasi dan realita saat ini. Sehingga penulis tertarik untuk membahas secara mendalam tentang pluralisme agama normatif di dalam Al-Quran. Secara garis besar, di buku ini membahas beberapa bagian, terdapat 5 bagian, dan pada kesempatan ini saya hanya fokus di 3 bagian saja, yaitu chapter 1, chapter 2, dan chapter 4. Di chapter 1 dibahas mengenai perspektif pluralisme agama. Di sini penulis menguraikan beberapa perspektif dari beberapa ahli. Yang pertama, perspektif dari
Hick dalam bukunya An Interpretation of Religion Human Responses to the Transcendent yang mengkaji pluralisme agama dalam pengertian yang luas. Di mana dalam bukunya ini Hick menyarankan bahwa tidak ada satupun agama yang memiliki monopoli atas kebenaran atau cara hidup yang menuju keselamatan. Perspektif Hick ini dikritik secara serius oleh Gavin de Costa dalam bukunya Teologi dan Religius Pluralisme, The Challenge of Religion. Gavin de Costa berpendapat ada kemungkinan nyata bahwa perkembangan Copernican baru dalam paradigma pluralistik bergantung pada asumsi-asumsi agnostik. Selanjutnya perspektif pluralisme agama yang ketiga dari Han Kung dalam bukunya Global Responsibility in Search of a New Ethic. Dalam bukunya tersebut, Kung tampaknya menggeser pertanyaan tentang pluralisme agama dari tingkat teologis yang kuat ke tingkat teologis yang lebih etis. Di bukunya ini, Han Kung mengusulkan konteks pluralisme agama yang disebut dengan strategi akumenis. Strategi akumenis ini didasarkan pada gagasan bahwa semua agama utama memiliki kekayaan spiritual dan etika potensial untuk nilai-nilai kemanusiaan dapat didirikan dengan kriteria etis universal yaitu martabat manusia. Namun sangat penting bahwa setiap agama menyadari melalui kritik diri bahwa batas antara kebenaran dan ketidakbenaran tidak sama priori dengan batas antara agama kita sendiri dengan agama lain. Selanjutnya, perspektif pluralisme agama yang keempat yaitu dari Muhammad Amarah dalam bukunya yang diterbitkan tahun 1997 yang menyimpulkan bahwa menurut Muhammad Amarah, Islam pluralisme bukan hanya gagasan tentang bagaimana untuk toleran terhadap orang lain, tetapi pada tahap awal merupakan hukum ilahi yang berfungsi di alam semesta sesuai dengan sifat manusia. Lebih lanjut, penulis berpendapat bahwa tidak akan ada makna universalitas salah satu karakteristik utama Islam tanpa pluralisme. Amarah mendefinisikan pluralisme dalam pandangan Islam sebagai pluralisme yang seimbang secara adil karena menghindari semua ekstrim di kedua sisi. Di karyanya yang lain juga, di bukunya yang berjudul Ta'adudiyah al-Ru'yah al-Islamiyah wa al-Ta'adiyat al-Gharbiyah, Muhammad Amarah juga menyatakan bahwa dalam pandangan Islam pluralisme dianggap sebagai hukum ilahi. Karena itu sebagai sistem nilai pemerintah Barat cenderung menggunakan pluralisme sebagai alat politik untuk memperoleh pengaruh dan kekuasaan di dunia Islam. Dalam hal ini penulis juga memberikan contoh bagaimana beberapa negara Barat telah
menggunakan gagasan pluralisme melalui minoritas etnis di Timur Tengah guna mencapai kepentingan politik Barat. Dengan demikian, kita dihadapkan eh, pada sejumlah pandangan yang berbeda yang masuk dalam cakupan konseptual pluralisme agama. Eh, Perspektif ataupun pandangan tersebut bervariasi mulai dari yang sepenuhnya teologis hingga yang sangat politis. Dan di antara kedua ekstrim ini terdapat sistem nilai etis dan epistemologis yang bahkan dapat digunakan sebagai strategi untuk konversi agama. Oleh karena itu, pluralisme agama bisa dipandang sebagai sistem nilai atau sekedar alat untuk mencapai tujuan tersembunyi. Selain itu juga, berbagai jenis pluralisme agama menimbulkan berbagai masalah yang tidak dapat dihadapi secara identik, kecuali jika hal itu mampu membedakan antara berbagai jenis dan pendekatan. Pluralisme agama akan menghasilkan pemahaman yang menyesatkan tentang hubungan antara agama. Tentang hubungan antar agama. Untuk menghindari pemahaman yang menyesatkan tersebut, kita perlu melacak perkembangan aspek etimologis atau aspek asal-usul kata dan konseptual tertentu yang mendasari pluralisme agama dengan sedikit lebih detail untuk yang mendasari pluralisme agama agar lebih detail. Dari sisi etimologis, kata pluralisme dibagi menjadi 4 definisi. Yang pertama yaitu pluralisme ialah dianggap sebagai sebuah istilah dalam administrasi gereja yang berasal dari kata jamak dari bahasa Prancis lama, yaitu pluriel yang berarti lebih dari satu, atau dari bahasa Latin pluralis yang berarti memiliki lebih dari satu. Selain itu juga secara etimologis kata pluralisme merupakan sebuah istilah dalam filsafat untuk sebuah teori yang mengakui lebih dari satu prinsip utama. Yang ketiga, secara etimologis kata pluralisme adalah sebuah istilah dalam ilmu politik untuk teori yang menentang sesuatu kekuasaan negara monolitik. Dan yang keempat, secara definisi etimologis kata pluralisme mengandung makna toleransi terhadap keragaman dalam masyarakat atau negara. Beberapa uraian tadi merupakan perspektif atau pandangan-pandangan beberapa ahli terkait dengan pluralisme agama dan definisi etimologis kata pluralisme yang terdiri dari 4 definisi. Selanjutnya di bagian kedua dibahas mengenai landasan etis dari pluralisme agama normatif dalam Al-Quran. Cakupan etis dalam Al-Quran ini sangat luas untuk dikategorikan secara sederhana. Izutsu, salah satu tokoh studi Al-Quran, mencatat bahwa pemikiran Islam pada tahapan Al-Quran tidak membuat
perbedaan nyata antara yang bersifat agama dan yang bersifat etis. Berikut ini merupakan beberapa uraian tentang landasan etis dari pluralisme agama normatif dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu kebebasan berkeyakinan. Dalam proses penafsiran Al-Quran, kebebasan secara umum dan kebebasan berkeyakinan secara khusus adalah merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dilanggar. Penting untuk ditekankan di sini bahwa Islam menekankan hak kebebasan pada kedua tingkatnya, yaitu fisik dan intelektual. Namun aspek intelektual kebebasan lebih ditekankan karena konsekuensi pelanggarannya jauh lebih berbahaya daripada dampak yang timbul dari pelanggaran. Aspek fisiknya menarik untuk disebutkan dalam hal ini adalah pemahaman Al-Ghazali tentang fakta ini. Ia mencatat bahwa menumbuhkan kebebasan intelektual manusia lebih berbahaya daripada perbudakan fisik sebenarnya. Karena perbudakan kebebasan intelektual bertujuan untuk menumbuhkan tidak hanya tubuh manusia tetapi juga hati dan pikiran. Dari pernyataan Al-Ghazali ini jelas bahwa dia menyadari implikasi politik dari gagasan kebebasan, seolah-olah juga menyadari hak individu untuk menjaga dan melindungi kebebasan. Secara keseluruhan, pemeriksaan berbagai aspek kebebasan berkeyakinan yang dibahas dalam bagian ini mengungkapkan bahwa Al-Quran mendefinisikan hal ini sebagai sebuah nilai dan sebagai dasar ujian manusia di dunia. Sebegitu pentingnya hak kebebasan berkeyakinan ini sehingga hal ini telah ditambahkan ke dalam tujuan utama hukum Islam, yaitu maqasid asy-syariah al-islamiyah, yang merujuk pada tujuan-tujuan atau maksud-maksud yang hendak dicapai oleh syariat Islam melalui hukum-hukumnya. Oleh karena itu, pola etis perilaku yang mendorong paksaan agama dan mengabaikan hak kebebasan berkeyakinan dalam konteks Muslim tidak boleh dianggap sebagai ajaran normatif Islam, melainkan sebagai transformasi budaya dari Islam. Yang kedua, landasan etis dari pluralisme agama normatif adalah martabat manusia. Dalam hal ini tidak perlu dikatakan pentingnya martabat manusia telah menjadi setidaknya secara teoritis salah satu landasan utama dunia modern. Di analisis dan tinjauan dalam Al-Quran menunjukkan bahwa Al-Quran tidak memerlukan afiliasi agama khusus dalam hal penghargaan terhadap martabat manusia dan ketidakberubahannya dari yang lebih penting. Dengan demikian, pola perilaku yang ditujukan untuk merendahkan martabat orang yang berbeda agama sangat bertentangan dengan ajaran normatif Al-Quran. Yang ketiga, landasan etis dari pluralisme agama yaitu normatif dalam Al-Quran. Landasan etis dari pluralisme agama normatif dalam Al-Quran yaitu integritas. Dalam hal ini berdasarkan analisis terhadap surat 60 ayat 8 yang di ayat ini menetapkan bahwa norma etis untuk memperlakukan orang-orang yang hidup secara damai berdasarkan
kasih sayang, dan integritas. Yang keempat, eh, landasan etisnya yaitu larangan menyakiti hal yang suci bagi orang lain atau larangan mencela agama lain. Secara singkat, argumen ini menunjukkan bahwa argumen yang diuraikan dalam buku ini menunjukkan bahwa Al-Quran melarang penghinaan terhadap apa yang dianggap suci oleh orang lain berdasarkan pada nilai etis yang tidak dapat diubah, yang muncul dari hak asasi manusia dasar, yaitu kebebasan berkeyakinan dan martabat. Landasan etis yang selanjutnya, yang nomor 5, yaitu pengampunan atau forgiveness. Eh, dalam hal ini, eh, Al-Quran mengakui pluralisme agama normatif sebagai sistem nilai yang penting untuk memeriksa terhadap pengampunan. Pentingnya pengampunan dalam proses pluralisme agama muncul dari kenyataan bahwa hubungan antar manusia seringkali mengalami pelanggaran. Dalam situasi seperti ini, norma etis pengampunan adalah yang merestorasi hubungan yang seharusnya rusak, berperan sebagai faktor penyembuhan untuk eh, kembali mengembalikan segalanya ke jalur yang benar. Sehingga dari beberapa landasan etis tersebut bisa disimpulkan dan diperiksa oleh penulis dalam Al-Quran bukti-bukti menyampaikan bahwa konsep eh, legitimasi pluralisme agama normatif dibangun berdasarkan bukti yang ada. Sementara perilaku eksklusif ataupun pengecualian hanya untuk kelompok atau golongan tertentu atau agama tertentu, tentu hal tersebut kurang konsisten dengan yang ditemukan di dalam Al-Quran. Dengan demikian, Al-Quran memberikan dasar etis yang dapat diterima di mana legitimasi pluralisme agama yang normatif dapat dibangun. Sementara pada saat yang sama menolak baik pendekatan eksklusivitas maupun model etika perilaku berdasarkan diplomasi palsu atau strategi tersembunyi apapun. Selanjutnya pembahasan di chapter 4 yaitu tujuan utama pluralisme agama normatif dalam Al-Quran. Dari analisis yang dilakukan oleh penulis berdasarkan pemeriksaan Al-Quran pemeriksaan di dalam Al-Quran atau analisis dalam Al-Quran, penulis mencermati tampaknya ada 4 tujuan utama dari pola pluralisme agama normatif dalam proses membangun perdamaian. Yang pertama, pengetahuan tentang yang lain, yang merupakan tujuan ini menandakan kebutuhan akan pemahaman saling berdasarkan konsep ta'aruf yang disebutkan dalam Al-Quran. Tujuan yang kedua yaitu kerjasama dengan yang lain, di mana tujuan ini menandakan kebutuhan akan keterlibatan yang saling berdasarkan konsep Tuhan dalam proses pluralisme agama. Bersaing dengan yang lain dalam berbuat baik, tujuan ini menekankan kebutuhan akan kontribusi bersama yang disebut dalam Al-Quran melalui frasa fastabiqul khairat. Dan yang keempat, tujuan utama pluralisme agama normatif dalam Al-Quran yaitu saling menguatkan yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai tadafu. Berikut merupakan uraian dari beberapa tujuan tadi. Yang pertama,
knowledge of the other, mutual understanding atau saling mengenal satu sama lain. Hal ini didasarkan pada surah 49 ayat 13 yang menyebutkan bahwa tujuan dijadikannya manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku bukanlah agar mereka menimbulkan konflik dan permusuhan, melainkan tujuannya adalah untuk saling mengenal dan hidup secara damai bersama. Dengan demikian, tujuan mengenal yang lain ataupun saling mengenal akan menghilangkan prasangka stereotip dan keinginan untuk superioritas dan dominasi yang merupakan hambatan utama bagi pluralisme agama yang normatif. Tujuan yang kedua yaitu cooperation with the other in right knowledge and piety, mutual engagement atau ta'awun. Hal ini didasarkan dalam analisis ayat surat kelima ayat 2, yaitu kewajiban untuk bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan, tidak tunduk pada penghapusan atau pembatasan. Dengan demikian, universalitas anjuran Al-Quran untuk bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan dapat berfungsi sebagai tujuan utama dari pluralisme agama normatif dalam hal keterlibatan saling dalam kesamaan agama. Saling bekerja sama dalam keberagaman agama. Tujuan yang ketiga yaitu tasabuk, mutual contribution, yang dimana Al-Quran menganjurkan untuk bersaing dalam berbuat baik. Al-Quran memerintahkan untuk bersaing secara positif dalam semua kebajikan, mendorong umat manusia untuk berperan aktif dalam memberikan kontribusi yang sehat yang akan mengarah pada munculnya keunggulan dan perkembangan dalam masyarakat. Dalam arti ini, resep universal Al-Quran untuk bersaing dalam perbuatan baik menjadi salah satu tujuan utama dari pluralisme agama yang normatif. Yang keempat yaitu tadafu atau mutual support, saling mendukung. Hal ini ditemukan atau analisis dari surah ke-22 ayat 39 sampai 49, yang dimana cakupan tujuan Al-Quran yaitu secara universal semua pihak yang melindungi keberhasilan beragama dan menolak segala jenis penindasan. Karena itu universalitas saling mendukung antar agama dalam konteks keragaman dapat diterima oleh Al-Quran sebagai salah satu tujuan utama dari pluralisme agama yang normatif. Beberapa tujuan tadi maka disimpulkan bahwa beberapa sumber tafsir Al-Quran telah membatasi tujuan universal dalam Al-Quran dalam hubungan mohon maaf saya ralat, beberapa sumber tafsir Al-Quran telah membatasi tujuan universal dalam hubungan antar manusia secara eksklusif hanya untuk umat muslim. Sedangkan sumber lain bersifat konsisten dalam hal ini. Dengan menerapkan pendekatan tematis holistik dalam bab ini, kita menemukan bahwa Al-Quran secara universal mendukung 4 tujuan utama dalam hubungan antar manusia secara berurutan. Yang pertama tadi yaitu
pemahaman saling ta'aruf, mengenal satu sama lain. Yang kedua, keterlibatan ta'awun, kerjasama atau saling tolong-menolong. Yang ketiga, kontribusi bersama ataupun berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat. Yang keempat ialah saling mendukung, tadafu. Keempat tujuan ini disebutkan dalam surah-surah Madinah yang berarti dalam masyarakat multikultural. Mereka juga disebutkan dalam konteks tekstual keberagaman agama. Menjadikan mereka sebagai sasaran utama pluralisme agama yang normatif. Pemahaman yang lebih luas dan inklusif ini membentuk dasar atau sumbu bagi proses pembangunan perdamaian, di mana pencapaian keadaan universal untuk keunggulan dalam konteks keberagaman dipandang sebagai tujuan akhir dari pluralisme agama yang normatif. Demikian pemaparan saya atau ulasan saya terkait buku yang dikarang oleh Arif Kamil Abdullah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.